Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Gereja Kudus merayakan pesta Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus, seorang pelindung karya misi. Santa Tresia masuk biara pada usia muda 15 tahun. Untuk mencapai kesempurnaan hidup, dia memilih jalan sederhana berdasarkan ajaran kitab suci. Hidup selaku seorang anak kecil, penuh cinta dan iman kepercayaan. Penyerahan diri total kepada Allah dengan perasaan gembira. Wasiatnya adalah apapun yang terjadi, percayakan dirimu kepada Tuhan seperti seorang kanak-kanak kepada ibunya. Saudara-saudari, bab 18 Injil Matius dimulai wacana besar keempat tentang hukum baru, yaitu wacana tentang komunitas. Injil Matius yang ditulis untuk komunitas Yahudi Kristen di Galilea dan Syria menampilkan Yesus sebagai Musa yang baru. Dalam Perjanjian Lama, hukum Musa dikodifikasikan dalam 5 kitab Pentateuch. Meniru model kuno, Matius merepresentasikan hukum baru dalam 5 khotbah besar: khotbah di bukit, wacana tentang misi, wacana tentang perumpamaan, wacana tentang komunitas, wacana tentang masa depan kerajaan Allah. Bagian-bagian naratif yang disisipkan di antara kelima khotbah tersebut menggambarkan praktek Yesus dan menunjukkan bagaimana dia mempraktekkan dan mewujudkan hukum baru dalam hidupnya. Injil hari ini memberikan bagian pertama dari wacana tentang komunitas yang memiliki kata kunci orang-orang kecil. Yang dimaksud dengan yang kecil bukan hanya anak-anak tetapi juga orang-orang miskin, mereka yang tidak penting dalam masyarakat dan komunitas. Yesus meminta agar yang kecil-kecil ini selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, karena Bapa yang di surga tidak menghendaki supaya salah seorang dari yang kecil ini hilang. Pertanyaan para murid yang memicu pengajaran Yesus. Para murid ingin mengetahui siapa yang lebih besar di dalam kerajaan surga. Fakta sederhana dari pertanyaan ini mengungkapkan bahwa mereka tidak memahami apa-apa, atau hanya sedikit sekali yang mereka pahami dari pesan Yesus. Seluruh wacana tentang komunitas diberikan untuk membuat mereka mengerti bahwa di antara para pengikut Yesus, semangat pelayanan harus menang. Pemberian diri, pengampunan, rekonsiliasi, dan kasih tanpa pamrih, tanpa mencari kepentingan dan kemajuan diri sendiri. Saudara-saudari, para murid meminta sebuah kriteria agar dapat mengukur pentingnya orang-orang dalam komunitas. Siapakah yang lebih besar dalam kerajaan surga? Yesus menjawab bahwa itu adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil tidak penting secara sosial. Mereka tidak termasuk dalam dunia orang-orang yang berkuasa. Para murid haruslah menjadi anak-anak. Alih-alih bertumbuh ke atas ke tempat yang tinggi, mereka harus bertumbuh ke bawah dan ke arah pinggiran di mana orang-orang miskin dan anak-anak kecil tinggal. Dengan cara ini mereka akan menjadi lebih besar dalam kerajaan Allah. Alasannya adalah, barang siapa menyambut salah seorang dari anak-anak kecil ini, ia menyambut aku. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan mereka. Kasih Yesus kepada anak-anak kecil tidak dapat dijelaskan. Anak-anak tidak memiliki jasa. Ini adalah pemberian penuh kasih Allah yang memanifestasikan dirinya dan meminta untuk ditiru dalam komunitas mereka yang menyebut diri mereka murid-murid Yesus.
Saudara-saudari, siapa saja orang yang paling miskin di lingkungan kita? Apakah mereka berpartisipasi dalam komunitas kita? Apakah mereka merasa betah? Atau apakah mereka menemukan alasan untuk menarik diri dari kita? Allah Bapa tidak ingin ada satupun dari anak-anak kecil yang tersesat. Apakah artinya ini bagi komunitas kita? Haruskah gembala jemaat menghabiskan waktunya untuk anak-anak kecil dalam komunitas yang miskin dan tak terabaikan, atau untuk orang kaya yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan ekonomi komunitas? Apakah ada keseimbangan, atau keseimbangan hanyalah kata lain untuk kompromi terhadap perintah Yesus? Apakah jawaban Anda juga berlaku bagi anggota-anggota komunitas? Saudara-saudari, banyak orang yang meninggalkan gereja melakukannya karena ketidaksepakatan atas ajaran-ajaran seperti sikap gereja terhadap aborsi atau pernikahan kembali. Beberapa orang percaya bahwa tidak ada yang namanya dosa. Bagaimana mungkin atau seharusnya komunitas membawa domba-domba yang hilang ini kembali tanpa mengorbankan kebenaran? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati